G People. Jadi di bulan Februari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Please welcome Mbak Lala di podcast Rumah Kedua. Seperti yang ada di poster, Mbak Lala Tobing yang sekarang sibuk, yang aku tahu sih lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya as an executive coach dan juga senior HR trainer. Dan Mbak Lala boleh ceritain sedikit kenalannya kira-kira biar teman-teman G People ini Mbak Lala gitu. Oke, thank you Tian. Selamat pagi ya ini ya. Selamat pagi G People atau selamat apapun. Selamat ya, apapun. Selamat apapun. Saya senang banget bisa diundang ke tempat ini di Rumah Kedua. Memang pada saat yang lalu saya manggilnya Tian ya. Tian kita sering ketemu ya beberapa kali dan memang dia bilang, "Tar kapan-kapan diundangnya di sini." Wah, senang sekarang jadi kenyataan. So I'm very happy to be here. Itu yang pertama. Nah, kalau ditanya siapa saya ya? Ya. Oke. Saya orang Malang gitu ya. Mungkin ada G People yang tahun lalu kita rame-rame ke Malang dan ke Bromo, kita di Batu lagi GMK Strategy Meeting. Oke. Jadi kita sudah bertamu ke tempat kampung halaman yang Mbak Lala last year. Saya punya rumah di Batu, benar. Wow, itu the weather is good. It's very mild, very nice ya. Nah, jadi saya asal Malang, kemudian memang kalau ditanya saya itu adalah orang yang aktif gitu ya. Jadi saya one day saya pengen kerja di luar Malang dan ternyata terkabul. Saya kuliahnya di Malang di Brawijaya. Kemudian saya masuk join perusahaan di Jakarta, Unilever, dan lumayan di sana saya. Berapa puluh tahun tuh Mbak? Wow. Cuman 30,5 tahun ya. 30,5 tahun. Ya, nah dan saya melewati fase-fase yang lumayan di sana. Artinya sempat di marketing sekitar 12-an tahun. Wow. Sempat dikirim ke HR. Belum Sebelum HR. Operational. Saya sempat dijadiin expatriate gitu. Expat ke Perancis. Diekspor ke Perancis hampir 2 tahun. Waktu itu habis merit, nah nanti akan kita ceritain. Nah kemudian sempat ke sales dan belakangan di HR selama 15-an lebih tahun, 15,5 tahun. Nah di HR inilah yang membuat saya mengenal Seven Habits, di mana Tian dulu berada. Tempat kita kenal waktu itu ya. Gitu. Nah, terus saya jadi orang yang lebih baik di situ. Benar loh itu, seriously. And then it changed your life. It changed my life. Dan I got married waktu aku di Unilever dan lain sebagainya. Dan got retired di HR. Jadi dari pertama kerja sampai retired itu di Unilever. Cuman the one and only. Mungkin ada satu perusahaan di mana sebelum aku Unilever itu adalah lembaga manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Tapi itu gue nggak anggap karena itu cuma magang sebetulnya. Jadi itu institusi pendidikan juga ya. Pendidikan. Ya, jadi itu nggak termasuk. So this is my one and only company Unilever. Jadi sebenarnya aku tuh kalau mau undang Mbak Lala terlalu banyak topik yang bisa di-sharing. Jadi leadership tadi, Seven Habits, HR, sales bahkan gitu ya. Tapi khusus kali ini aku inget Mbak Lala karena bulan Februari identik sama Valentine. Oh iya, benar. Ini tuh sebenarnya request Mbak dari teman-teman, kan banyak pasangan yang udah cukup lama menikah atau ada juga yang masih pasangan muda di GMK itu, mereka tuh G People itu request coba dong bahas soal dinamika pernikahan. Karena ya dengan kesibukan apalagi sekarang suami istri bekerja segala macam gitu kan, dan ini sebenarnya buat yang masih single juga penting banget. Oh sangat. Kayak aku ya, jadi untuk bisa mempersiapkan diri. Jelas. Nah jadi balik lagi masih di bulan Februari yang identik sama Valentine, aku justru pengen ngajak Mbak Lala seperti yang kita diskusi sebelumnya, mau ngobrolin soal pernikahan. Tapi sebelumnya congratulations dulu ya, kita G People kasih ucapan selamat. Tadi kalau di Unilever 30,5 tahun, ini pernikahannya Mbak Lala juga bulan kemarin ya, akhir Januari. Itu Itu anniversary ke 31 tahun. Wow.
Lama banget. Di sini ada tim aku, ada Rizka ini baru hamil, baru 1 tahun ya, mau 1 tahun pernikahannya. Ada tim juga Fikri, mungkin kalau dia anaknya udah 3. Jadi ini perwakilan bapak-bapak dan jadi topik itu mungkin nanti Mbak Lala bisa share banyak. Tapi sebelumnya yang aku mau tanya, cerita soal awalnya bisa ketemu ya. Kita kan senang ya, kalau flashback ya kan, ketemu si pasangan yang sekarang udah mendampingi selama 31 tahun. Ceritain dong Mbak. Kayak apa gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya, aku tuh pertama kali pacaran itu waktu aku SMA gitu ya. SMA. First love. Aku tuh punya ideal, biasalah kita tuh kan suka punya ideal apa namanya husband gitu. My future husband gitu ya. Seperti apa? Kayak gimana? Udah. Kalau ditanya apakah gua dapat ketika itu, ya oke lah gitu ya. Tapi biasa putus gitu ya, karena kita LDR. Dia di Amerika, saya di Malang. Pacaran lumayan itu, hampir 3 tahun pacaran. Terus habis itu waktu kuliah. Jadi SMA kelas 3 kuliah terus putus gitu ya. Pacaran lagi setelah itu. Pacaran lagi. Dan aku itu kepinginnya memang orang Jawa gitu. Carinya orang Jawa. Oke. Ada spesifik reason? Nggak tahu. Mungkin aku surrounded by orang Jawa. Itu di Malang ya. Iya. Oke. Terus habis itu yang ketiga orang Jawa juga. Pokoknya putus 3 kali. Orang Jawa semua. Orang Jawa semua. Dengan berbeda agama. Oke. Nah, itu adalah sesuatu yang memang saya akhirnya yang ketiga terutama itu mulai, dan di situ umurku udah mulai mendekati berapa ya, udah lebih dari 25, sekitar waktu itu ada 27 tahun ya, 27 late itu. 20 ya. Tapi aku masih pacaran gitu ketika itu. Nah, ketika aku pacaran yang ketiga itu aku mulai sadar gitu, because my mom told me bahwa gini, Lala kalau bisa Mama itu kepingin yang kita seiman. Di situ saya shock karena pacarku yang ketiga itu udah mulai mau propose gitu. Serius, udah mau propose gitu. Nah, udah mulai bingung. Waduh, ini gimana nih? Terus akhirnya apa? Aku putusin aja deh dia. Aku akhirnya memang berpihak ke mama ya. Iyalah. Dan ketika itu mamaku tuh single mom gitu ya. Jadi aku harus bisa menyenangkan dia. Dan usia ketika itu udah mulai agak genting tuh, udah mulai agak 20 berapa ya waktu aku putusin dia itu, kayaknya 29 mau masuk ke 30-an gitu ya, atau udah 30 ya kira-kira ya. Pokoknya udah agak horor lah gitu usianya. Sampai suatu saat aku tuh malahan berpikir gini, kalau memang Tuhan kasih aku jodoh gitu ya, kalau enggak ya sudahlah. Aku berkarir dan karirku tuh juga not bad gitu ya. Nah setelah itu, tapi nggak tahu gimana kan aku temennya banyak nih gitu ya, Tian. Aku temennya banyak, aku mulai, nah akhirnya aku udah mulai sadar, iya ya kalau aku single sendirian nggak enak juga gitu ya. Nah mulailah aku meminta tolong nih gitu ya, ada usaha gitu, meminta tolong sama temen gitu ya, atau temen-temen gitu, lu cariin dong gue ini apa namanya, ya inilah pacar gitu ya, yang seiman tapi gitu. Nah kebetulan yang aku minta tolong tuh namanya Sofyan. Dia Muslim, dia temenku di Malang. Nah dia tuh kos. Suatu saat dia bilang, iyalah ntar gue cariin gitu. Kayaknya ada, dia bilang gitu. Beneran Vian? Iya. Pokoknya ntar gue bawa ke rumah dia, rumahku yang Bintaro. Bener. Suatu hari Sofyan datang, datang. Iya, gue datang ini sama ini, ada yang ini. Beneran men? Iya. Oke. Gue mulai antusias nih gitu. Nah di rumah waktu itu kebetulan ada temen. Sofyan datang sama seseorang. Ini nih. Terus pas dikenalin, dia bilang, ini Reinhard Tobing. Aduh, gue bilang, aduh, aduh, Sofyan ini speknya nggak bener nih. Pengennya kan Jawa gitu. Tapi waktu itu bilangnya seiman doang, nggak bilang nggak ada. Nanti Sofyannya bingung. Nah, jadi akhirnya aku bilang, ya udah deh, ya sudah nggak apa-apa. Tapi aku lihat gitu, aku lihat nih orangnya kok baik ya, tambahnya juga lumayan. Gitu ya, lumayan lah. Gitu. Masuk lah ya. Masuk lah dalam kriteriaku secara ini oke lah gitu ya. Ya udah,
ya namanya juga orang nyoba gitu ya. Singkat kata, orang itu tertarik sepertinya dengan saya. Dan hari itu juga kami tuh nonton. Oke, berdua. No, berempat. Oke, sama teman 2 teman itu ya. Oke, kami sempat nonton, pokoknya inilah apa namanya si temannya Hangout Sofyan ya. ini benar-benar menampilkan ininya Try to impress you. Ya, udah, aku juga impress lah gitu. Nah, nggak lama kemudian setelah itu pulang mereka, nggak berapa lama ini nggak ada kabar. Oke. Tapi suatu saat kayaknya dia ngontek aku mulai gitu. Mulai, nah terjadilah pertemanan aku dengan yang namanya Reinhard ini. Reinhard Tobing ini, si Batak ini. Nah, suatu hari kami itu aku dan teman-temanku, aku kan di Unilever masih gitu ya, dengan teman-teman agency di Unilever tuh pergi ke Bali. Oke. Nggak tahu gimana caranya si Reinhardnya juga kebetulan pergi sama teman-temannya ke Bali. Ntar kita ketemu ya akhir tahun gitu. Nah, terus pokoknya jadilah kita makin akrab di situ. Tapi nggak ada yang namanya kata-kata kita itu pacaran, nggak, nol. Nah, itu juga masih beberapa bulan gitu ya. Nah, kalau sekarang istilahnya situationship. It's what we did. Sampai terjadilah pokoknya dia itu jadi temanku. Jadi kadang-kadang kalau aku ada kawinan dia aku aja. Zaman dulu itu pakai pager, tau gak sih lo? Ya ampun. Ngomongnya tuh gini, yang ditaruh di pinggang gitu. Terus ke operator ya kirimnya ya? Iya, memang iya. Kalau operatornya nggak nyampe. Jadi kalau agak mesra-mesra gitu diketawain. Nggak ada. Karena teman ya? Teman. Pokoknya kalau nanti message-nya cuman, apa kabar? Itu aku hari ini hari Sabtu mau ke kawinan, boleh temenin gitu aja udah. Jam segini gitu. Nah, jawabannya gimana nanti? Oh iya atau tidak gitu. Gitu aja contoh, atau ya nonton gitu atau kemana gitu ya. Pokoknya kita memang build relationship ya, tapi situationship tadi. Karena belum ada status pacaran gitu. Suatu hari my mom itu sakit. Dan aku harus pulang ke Malang. Masuk rumah sakit. Dan ternyata beliau, nah sebelumnya itu aku mundur sedikit ya, aku agak singgung. Beliau tuh tahu aku berhubungan dengan orang ini, dengan si Tobing ini, dengan mamaku, my mom. My mom. She knows the name dan dia tahu itu Tobing. Dia tahu kalau Batak itu berarti agamanya sudah benar gitu. Dia sudah mulai first thing first itu ya. Nah, kemudian beliau sakit ya. Aku pulang. Waktu di rumah sakit itu aku ngobrol tuh, dia bilang gini, "Lah, Mama kenalin dong." Gitu. Siapa, Mas? Sama Reinhard. Hah? Kok minta kenal sama Reinhard? Kenapa, Mas? Ya itu, ini kan apa namanya, pokoknya dia tuh nganggap dia tuh pacarku. Lihat dong fotonya. Aduh, nggak punya, Mah. Aku bilang, dalam hati gue dia temen gue ya gitu. Nah, terus akhirnya dia bilang, nanti kalau kamu married ya Mama, kamu itu nanti meritnya nanti di gerejanya Mama nih gitu, karena gue waktu itu masih ngepro ke Katolik gitu. Saya tuh masih simpatisan Katolik. My mom itu Kristen, Protestan. Oh, Mama ngaco kan dia tuh bukan pacarku mah gitu, dia tuh kan temanku. Dah akhirnya Mama itu ya gitu aja ya. And then she passed away pada Minggu. Jadi 6 hari setelah aku datang itu dia meninggal. Jadi belum sempat ketemu. Nggak ketemu Rain. Ketemunya di telepon gitu. Jadi kalau Mama lagi ke Jakarta, ke Bintaro, nah Rain itu suka, "Pak, Tante bisa bicara sama Lala. Ini siapa, ini Reinhard Tobing gitu. Reinhard gitu." Nah, makanya Mama tuh tahu dari situ. Dia rupanya kasak-kusuk sama kakakku itu, si Hoke itu. Nah, udah. Terus akhirnya aku tuh menelpon beberapa orang bahwa mengabarkan bahwa my mom itu pass away. Dan ketika itu Tian, aku tuh rasanya benar-benar dalam keadaan yang apa ya, tidak bisa apa ya, nggak bisa mikir gitu ya, karena aku hanya punya mama. Hoke itu sudah punya pasangan, punya anak, dan aku sendiri gitu, dan aku belum punya pasangan gitu. Aku tuh kayak bener-bener hamba ketika itu. Kemudian datanglah Rain, itu datang dari Jakarta ke Malang untuk
memberikan apa namanya inilah penghiburan, belasungkawa, comfort me dan seterusnya. Nah, nggak berapa lama, jadi mama itu meninggalnya hari Minggu, dimakamkan hari Selasa. Hari Senin itu Rain itu menyatakan bahwa dia itu mau serius dengan aku. Aku tuh kagetnya setengah mati. And I said I cannot really give you any pokoknya answer. Pokoknya kamu mau serius sama aku. Sudah mama dimakamkan, kami pulang ke Jakarta. 2 minggu kemudian Rain minta jawaban bahwa itu digantung tuh 2 minggu ya. Dan pada saat 2 minggu itu dia juga nanya sama aku. Setelah itu kita ketemu lagi kan, kita ketemu lagi, terus dia bilang bahwa gimana gitu ya. Aku ngerti you are in grief gini-gini. Terus aku bilang, aku bilang ya nanti kita iniin ya. Aku bilang gitu. Pokoknya aku memberikan signal positif lah kepada dia. Tapi setelah itu dia bahkan ngomongnya lebih ini lagi gitu. Aku tuh bukan hanya itulah, sebetulnya aku mau seriusnya tuh lebih dari itu. Kalau bisa, I want to propose you. Waduh, aku tuh udah langsung sudah mau pingsan. Sudah mau pingsan, aku tuh masih dalam keadaan kedukaan. Aku bilang aku nggak bisa. Dan you cannot process. Nah, nggak bisa. Kemudian akhirnya dia, aku gantung dia dan akhirnya aku harus bertanya sama teman-teman sahabatku ketika itu. Ya. Sahabatku beberapa orang, ada 3 orang kalau nggak salah. Nothing's wrong with him. Mereka teman-teman tuh, dia orangnya lucu-lucu juga, dia orangnya diem, dia oke, dia jawabannya positif semua. Dan akhirnya memang aku berikan jawaban bahwa it was a yes. Gitu ya. For the proposal. Oke. Tapi kita kapan ini? Nah, aku udah mau ke Perancis. Ya, tadi di-assign sama Unilever. Aku ke Perancis. Jadi seminggu setelah kami menikah, itu tuh we had to go ke Paris. Jadi ikut nih. Dia harus ikut, dia harus diajak memang. Dan memang preparationnya itu memang dia harus ikut. Nah, karena kita mesti dilesin bahasa Perancis dan sebagainya gitu ya untuk melakukan ini preliminary lah visit. Kemudian dia akhirnya we got married dan kita pergi ke Perancis ketika itu. Disitulah terjadi keadaan yang ya penyesuaian. Kira-kira ceritanya kayak gitulah. Sementara itu dulu. Silakan nanya yang lebih lanjut. Kira-kira gitu. Wow, ya jadi honeymoon kami itu ada di Perancis. Disponsori oleh perusahaan. Disponsori oleh perusahaan gitu. Dan itu during winter, karena itu kami married tanggal 30 Januari, tanggal 6 Februari kami pergi ke Perancis. Wow. Itu serba semua dadakan. Mama itu meninggal November tanggal 1. Jadi kami itu preparationnya November 2 bulan cuma. Cepet banget ya semuanya, cepet ya. 2 bulan lebih lah gitu. Cepet banget. Dan itu nah masa penyesuaian itu yang membuat kami itu gitu rasanya. Nah ini sebenarnya relate ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Jadi ya nggak usah pernikahan ya, kalau kita masih baru pacaran juga kan sebenarnya hubungan itu menyatukan 2 orang yang berbeda, betul kan? Kemarin aku ketemu sama teman-teman aku, ada yang udah menikah, ada yang akan menikah, terus dibilang lu tuh kalau menikah itu masuk ke dalam masalah gitu, in a apa ya, maksudnya positive way maksudnya ya, bahwa kan itu sebuah challenge gitu. Nah tadi pengennya Jawa, dapetnya Batak, ya kan? Tidak sesuai dengan spek. Pasti kan kita sebenarnya punya certain expectation ya, punya spek. Nah, terus how did you deal with it gitu kan? Nah, dengan perbedaan-perbedaan, dengan ekspektasi yang ternyata nggak sesuai nih. Jadi kalau dibilang aku itu reaktif, aku harus akuin ketika itu aku reaktif. At that time, sebelum kenal 7 Habits. Aku nggak terlalu kenal 7 Habits at that time. Belum banget. Aku kenal 7 Habits sejak tahun 2000, itu tahun 93 kok. I didn't know that I was so reactive. Menyambut dia, walaupun aku juga bertanya, I took time sih sebetulnya, took space untuk menjawab dia. Itu aku bertanya-tanya, oh ini orang baik, yang penting gini-gini. Gue mau, ketika itu umurku sudah menjelang 32 tahun. Nah jadi quite mature lah ya, quite mature, dan time is pressing, dan lu mau ini or apa ya, now or never katanya gitu ya. Itu aku iniin, terus akhirnya nah tapi decision untuk mengatakan yes I will istilahnya itu aku marry you, jawabannya yes I do-nya itu karena gini sebenarnya, dia bilang usianya dia udah 37 juga.
Nah, usia dia 37, aku 32 hampir gitu ya. Kita beda 5 tahun. Nah, terus dia bilang bahwa dia itu memang mencari padanan yang perfect. And also me gitu ya. I also try to find the best atau perfect match katanya orang ya. Nah, terus akhirnya aku tuh tergerak, dia ngomong gini. Lah, ini waktu dia propose nih, aku sedikit mundur ya, retreat ya. Dia bilang, kalau kita mau mencari pasangan yang perfect tuh, aku sih nggak pernah akan dapat. I am aware of that gitu. Saya bilang gitu. Nah, jadi kekurangan aku, dia bilang, akan kamu tutupin. Oh, so aku bilang, oh ini agak dalam ini gitu ya. Demikian juga vice versa gitu ya. Aku punya kelebihan, aku bisa menutupi kekurangan. So kita complementing each other. Waduh, aku langsung kayak dipentung gitu, ngeng gitu. Nah, bener juga nih gitu ya. Make sense gitu. Aku soalnya mencari ketika kan itu. Nah, udah dari situlah aku that is menjadi sebuah tumbuhanku gitu. Bahwa nah sekarang tentang perbedaan. Gitu ya. Ternyata aku baru tahu. Kami hampir 2 tahun di sana. During that time ternyata udah mulai tahu kebiasaannya dia, kayak segampang mencet odol kalau gue dari bawah ke atas, kalau dia tuh dari yang paling ujung nyot gitu, jadi odol lu jadi meletot gitu. Itu satu gitu ya. Yang kedua misalnya dia itu orangnya diem banget, sementara gue itu banyak ngomong ya kan, ya oke lah kalau yang pada itu. Ketawa-ketawa nih, pada relate nih Mbak. Nah, tapi ternyata teman-teman semuanya, kalau kita itu mendapatkan yang opposite dari kita, itu sebetulnya itu oke. Saya tidak mempermasalahkan masalah dia diem, aku rame, banyak cakap ya, tapi ternyata hal itu complementing, itu benar, itu cocok benar. gitu ya. Karena jadi ribet juga ya kalau semuanya berisik. It's okay ya. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu ya, yang membuat gesekan-gesekan di the first year, the first 2 years itu tuh bener-bener yang masif banget. Apalagi kami di negara orang gitu ya. Nah itu lumayan, kita banyak konflik tuh, bodang dor. Nah kemudian waktu kembali aku sadar bahwa aduh keluarganya banyak banget ya. Dia tuh 9 bersaudara. Waktu di sana masih comfort berdua aja ya, cuma kita berdua ya. Tapi begitu kita pulang, keluarganya 9 orang men. Itu kakaknya 5 orang, dia dan abangnya itu, dia nomor 2 laki-laki ya, itu 4 orang laki-laki, perempuannya 5. Ya sudahlah, akhirnya I had to deal with that, yang lumayan setiap saat. Kemudian ada arisan, yang arisan itu harus didatengin setiap saat lah, minimum 2 bulan sekali itu harus arisan gitu. Mau arisan tobing atau perkumpulan Panjaitan, karena mamahnya kan dari Panjaitan. Jadi itu sementara gue nggak diadatin ya. Untung aja gue nggak diadatin. Kok gitu sih lah? Gak tau ini ada yang Batak nggak ya? Kayaknya pasti ada yang Batak. Ada yang Batak. Ada yang Batak. Nah, tapi pokoknya saya tuh I was trying untuk adjust, tapi itu dengan beratnya setengah mati. Setiap kali kekawinan, ya tadi kita ngobrolin ya Priska ya. Kalau kawinan Batak itu bisa lama, katanya Priska 7 hari 7 malam, enggak lah. Ya tapi walaupun itu tuh ya kebayang. Aku juga pada hadir. Kalau lu full, lu ngerti bahasanya nggak apa-apa. Ini nggak ngerti bahasanya. Ya kan ada percakapan yang antara yang bapak-bapak itu lama, ya minta ampun. Entah ada pantun-pantun juga, ada nenek. Aduh. Sementara Mbak Lala biasa kehidupannya itu ya praktis. Semuanya praktis. Keluarga kecil kami. Keluarga kecil. Kami cuma 2, dia 9. Itu perbedaan yang sangat menyolok. Aku di lingkungan Jawa ya. Kemudian dia di lingkungan Batak yang Batak. Ya walaupun Bataknya udah di Jakarta ya, tetapi Batak yang masih maradat gitu ya. Jadi adatnya masih dijalanin, sehingga itu sesuatu hal yang aku tuh kayak lost. Gue kayak orang dari planet lain gitu kan sometimes gitu ya. Itu perbedaan yang selanjutnya, karena gue bilang gue itu tidak terlalu religius, sementara dia tuh ke gereja terus tiap minggu. Dan gerejanya dia itu adalah gereja harusnya tadinya KBP yang Batak, tapi keuntungnya dia menyesuaikan. Dia akhirnya membawa kita itu dibawanya ke GKI Pondok Indah.
kan rumahnya deket. Ya. Ya akhirnya itulah yang jadi aku tuh akhirnya dan itu gerejanya mamaku almarhum. Wow. Jadi dulu tuh aku sering nganterin mama ke gereja situ gitu, aku suka ninggalin mama gitu. Nah anyway dia religius, jadi tuh aku juga harus religius. Jadi aduh sementara gue ini gak religius gak. Jadi tapi ya singkat kata semua itu memberikan saya sebuah hikmah yang besar. Setelah berproses selama mungkin 7-8 tahun, aku tuh dibaptis. Akhirnya aku masuk ke gereja GKI Pondok Indah itu menjadi jemaat umat, dibaptis bener karena waktu itu gue Katoliknya itu kan yang ya cuman asal-asalan gitu loh gitu. Katolik KTP ya. Katolik KTP betul. Nah jadi akhirnya saya dibaptis tahun 2001 kalau nggak salah setelah 8 tahun merit gitu. Jadi dan sampai sekarang kan jadi perbedaan sangat jadi aktif. Sangat aktif gitu. Jadi dan aku juga mulai menyesuaikan dengan adat Batak gitu ya. Tadinya makanan itu juga makan jadi perbedaan, we. Dia senangannya makanan Sumatera, makanan Batak yang pedes-pedes, lapo. Aduh. Gua makan arsik aja nggak suka tadinya. Arsik itu ikan. Ya. Dan itu enak banget sebetulnya. Ikan yang dibumbuin dengan rempah-rempah yang enak banget. Ya. Tapi sekarang gua senangannya makan arsik. Oh wow. Dan aku seneng kalau sambelnya tuh andalimannya, ada andaliman, gue seneng banget. Pokoknya aku penyukai. Apalagi sayur tumbuk, gue suka banget. Dulu nggak suka. Jadi selama periode ya 31 tahun ya, penyesuaiannya luar biasa. Dari rasa, dari adat, dari kebiasaan, dari saya harus menyesuaikan dia orang yang diam ya. Ketika dia kadang aku tuh nggak suka orang yang diam sebetulnya. Terlalu diam nggak suka. Mbak, gimana kan itu kan pasti ya melalui proses yang panjang adjustmentnya. Tapi kan ada momen-momen, aduh kok gini banget sih gitu kan. Kayak tadi, kenapa sih diem banget gitu kan. Nah itu. Akhirnya gini, it's a good point. Jadi kami itu pada saat pernikahan ketiga, jadi tahun 96 lah kurang lebih ya. Itu tuh kami tuh diajak retret ya di gereja Pondok Indah dan aku masih belum dibaptis waktu itu. Jadi aku retret tentang pasangan suami istri. Retret. Nah, jadi, retret itu diajarin komunikasi. Jadi bagaimana berelasi, berkomunikasi dengan pasangan dengan baik. Dan of course itu yang Alkitabiah gitu ya, yang sesuai dengan Alkitab gitu. Referensinya dari Alkitab. Itu selama 2 malam 3 hari. Itu dikocok aku itu. Bagaimana pohon keluarga itu dinyatakan, pohon keluarga kami gitu ya. Aku mesti gambar pohon keluargaku, dia pohon keluarganya dia. Aku itu seperti harapannya apa menjadi istri itu seperti apa, terhadap suami aku harapanku apa dan sebaliknya. Nah itu di retret itu diungkap semua bagaimana aku harus berkomunikasi yang baik dan benar dan kita nulis gitu. Itu very efektif. Dan aku bilang salah satunya aku tuh sebel karena dia terlalu diem gitu. Jadi kadang-kadang pulang kantor tuh kan dia jemput gitu ya. Ini ada kisah sedikit gitu. Selalu jemput aku karena kita kantornya pokoknya satu urutan tapi dia yang jemput aku gitu, dia yang bawa mobil. Nah, tapi dia tuh suatu hari nyemput tunggu gitu sampai mungkin ada hampir sejam setengah kali ya, sejam kali. Masih pokoknya, meeting mungkin Mbak Lala ya. Aku masih meeting dan sebentar aku nggak sempat bilang sama dia dan sebetulnya itu salah gue. Apa? Dia tuh diem selama perjalanan pulang. Nggak ngomong. Kalau dia tuh sebel gitu ya. Sebel ya. Nah itu nggak diungkapkan gitu. Nah gue jadi sebel ketika dia sebel nggak ngomong, gue jadi sebel. Jadi kita akhirnya nggak ngomong, jadi akhirnya diem-dieman berhari-hari. Seperti itu keadaannya. Jadi itu nggak benar. Nah itu kita ungkapkan di retret itu. Disitulah terbuka gitu ya bahwa lu itu kalau nggak ngomong, lu itu akan menyebabkan kebuntuan dari komunikasi, relasi. Lu harus ngomong, lu harus ungkapkan rasa, harus pakai rasa, harus pakai emosi gitu. Harus mengungkapkan bagaimana perasaanku. Itu diajarin di retret itu. Nah, sejak itu dia mulai agak terbuka dan mulai tidak terlalu diam. Aku tahu, kadang-kadang dicampur sama dia lapar. Kalau dia lapar dia diem. Ngerti loh. Jadi suatu saat ada enggak. Dan ini Mbak Lala kan juga finding out-nya kan setelah sekian lama ya. Baru tahu ternyata dia lapar nih, diem. Betul. Ya setelah dalam pernikahan 5 tahun itulah. The first 5 years itu baru discover gitu bahwa kalau dia tuh diem tuh juga lapar gitu.
Dan kadang-kadang kalau diem itu dia ada masalah di kerjaan, hubungannya dengan kantor, itu tuh harus gue sadarin gitu. Iya. Yang aku nggak tahu tadinya gitu. Aku tuh kalau ditanya ya, I was so egoistic gitu. Aku tuh kepingin kalau suami tuh harapannya ya sesuai dengan yang gua iniin speknya tuh harus begini. Ternyata tuh nggak bisa. Itu tuh sama sekali berbeda, teman-teman gitu. Itu tadi cari Jawa dapat Batak, cari orang kayak aku. Sebenarnya aku tuh ingin mencari orang kayak gue nih. Iya. Yang wah gaul yang gini-gini. Enggak. Dia diem. Dia banyak temen ya lumayan sih tapi nggak sebanyak aku gitu ya. Dan beda makanannya senang pedas, gua enggak gitu ya. Dia keluarganya kecil, gua kecil dia besar. Terus bedanya tuh dia dari barat, gua dari timur kan gitu. Ya kan Indonesianya dia kan Sumatera tuh barat, gua di timur. So it's totally different. Ya, dan itu memang yang harus kita bantu untuk kita harus sadarin gitu ya. Mengerti perbedaan itu apa gitu ya. Nah, awalnya kan aku clash gitu ya. Nah, setelah aku tahu 7 habit. Nah, di mana kita ini harus value the difference. Ya. Nah, aku mulai ngerti, oh differences itu kita harus nilai dan we have to celebrate. Nah, bahkan harus dirayakan perbedaannya. Bukan sekedar di-accept. No, perbedaan itu harus dirayakan. Nah, ini sesuatu hal yang konsep baru ya, new concept. It is totally new concept. Kenapa mesti dirayain kan gitu ya. Padahal gue dulu berantem gitu ya. Gue yang bener, lo yang salah gini. No, sekarang kita masing-masing menghargai itu, menilai itu sebagai itu adalah lu kayak gitu ya, gua kayak gini ya gitu. Masing-masing bisa menyesuaikan dirinya masing-masing. Dan di retret itu aku belajar bahwa saya tidak bisa merubah dia dan dia tidak bisa merubah saya. Uji people ya teman-teman. Jangan berambisi. Never ever try to change siapapun di luar kamu. Gak bisa, termasuk your spouse. Karena saya 31 tahun nggak pernah bisa sampai sekarang gitu. Kalau dia nggak mau berubah, that is his choice. Gitu. And you have choice too ya. I have choice too. Nah, contoh yang saya berubah teman-teman itu adalah suatu hari di tahun pernikahan kita ke-15 tahun kita ngobrol terbuka. Dia sudah mulai bisa terbuka dengan saya ya. Kita udah biasa after 15 years. Udah berubah. Dan kita itu juga ikut melayani bersama di pasutri itu. Oh, jadi membantu juga ya pasutri yang lebih muda ya. Iya. Jadi and kalau it help both of you. It help definitely ya. Nah, itu nanti aku ceritain lagi ya. Jadi aku itu setelah 15 tahun itu ada satu dialog ya. Saya ngomong itu dialog bukan diskusi ya teman-teman. Kalau diskusi itu informasi yang kita diskusikan. Oh, okay. Kalau dialog itu ada tambah perasaan, tambah motif, tambah intent, tambah hal-hal yang ada di bawah permukaan laut gitu. Nah, di situ aku ngomong, dia bilang, "Mah, aku itu selama ini gitu ya ngerasa bahwa you are too dominant." Gue itu rasanya kayak kayak ada tsunami bus, kayak gue kayak di bawah. You didn't realize? I didn't realize. Have no clue. Dan I am dominant. I am kalau dibilang tuh ada alpha male, ini gue ini alpha female. Aku tuh seorangnya memang suka ngatur orang, suka mendominasi orang lain. Dan setelah 15 tahun baru dia ngomong. Aku langsung kayak kalau orang Jawa bilang dikaplok. Gitu ya, kayak dikemplang bener. Nah, akhirnya sejak itu I have tried to change my dominance. Untuk ngurusin, untuk berhubungan dengan dia, untuk ngurus anak, ketika kita pergi. Kalau dulu traveling tuh teman-teman, saya itu yang nentuin, kita ke sini, kita ke sana. Dia belum tentu seneng, dia ngikut aja sama aku. Dia itu orang Batak tapi kayak orang Jawa. Kebalik ya. Dibilangnya, lo yang Batak lah, dia yang Jawa. Katanya orang-orang begitu. Nah, akhirnya saya bilang sama dia, I will try. Saya bilang. On the other hand, dia juga bilang bahwa dia itu nggak pernah bisa say sorry, teman-teman. Oh,
Jadi ternyata maaf, sorry jadi enggak, berarti beliau sadar juga dia akan punya kekurangan, weakness-nya. dia punya weakness. Wow. Weaknessku adalah satu dominan. Kalau dia tuh nggak bisa say sorry kepada saya. Lo ternyata aku tuh baru realize nih teman-teman. Mbak Lala juga tapi nggak aware tentang itu. Nggak aware bahwa dia tuh nggak punya budaya say sorry di keluarganya. Karena budaya Batak itu mungkin paternalistik kali ya. Pride ya. Pride bahwa raja itu adalah laki-laki dan lain sebagainya, bukan kayak Padang gitu ya. Nah, terus akhirnya aku baru sadar, oh dia nggak punya kamus sorry, itu maaf itu kamusnya di Batak nggak ada, teman-teman, lu cari deh bagi yang Batak nih. Sehingga membentuk perilaku. Dan itu akibatnya saya selalu mengalami kekecewaan kalau dia ada salah, dia nggak pernah bilang sorry. Susah banget sih ngomong sorry. Kenapa gue mesti yang harus bilang lu harus sorry gitu. Nah, only just recently kalau gue bilang. Recently itu kenapa? Ya mungkin bangsa 5 tahun terakhir kali terucap sorry ya mah. For the first time. Wow. Gila ya. Ya setelah 25 tahun lah. Ya. Ya gitu tuh. It took 25 years. A long time untuk berubah. Saya dominan saya 15 tahun, dia 25 tahun itu kira-kira. Tapi Mbak Lala dan Om Bren itu sama-sama nggak yang memaksakan gitu kan. Jadi biarin itu natural aja proses. Kalaupun akhirnya berubah ya atas pilihannya sendiri gitu ya. Oh iya. Betul. Ya. Dan kami berdua ini sama-sama mempunyai weakness, tidak mendengarkan. Listening kita tuh jelek dua-duanya. Dan itu pun kami juga lalui proses itu dengan baik. Dua-duanya saling bilang, saling tolong ya Ma, aku bantu aku jangan ini. Tapi sejak aku kasih dia mau berubah untuk listening, aku juga berubah. Kami itu kalau contohnya dia kalau lagi diajak ngomong, dia kan sudah nonton TV itu, nonton bola lah, kalau begitu aku gini dia langsung matiin cekrek, ya Ma gitu. Oh nice. Dimatiin. Dan Mbak Lala nggak minta dia melakukan itu. Diminta itu di itu apa namanya, di unmute. Itu pilihannya dia supaya bisa listening better ya. And also I also do the same. Ya itu kan part of respectful ya. Itu respect. Gitu kalau ditanya itu that is respect. Itu nggak bisa dibeli itu. Kalau itu juga. Dan nggak dari awal juga ya Mbak begitu ya. Jadi di build karena setelah ada experience gitu. Ya. Jadi masih sabar ya menjalani prosesnya. Oh, harus ya. Terus tadi aku sedikit cerita bagaimana kami berproses itu ya. Jadi sekitar tahun tadi kan aku bilang aku retret, kemudian kita belajar untuk menghidupi apa yang kita dapetin dari retret itu gak gampang gitu ya. Untuk selalu mengungkapkan bagaimana perasaan saya, apa itu komunikasi gitu ya, yang gitu-gitu. Nah, aku akhirnya gue harus supaya gue sustain ya. Aku mau kita berdua melayani bersama. Di dalam pelayanan pasangan suami istri gitu ya. Juga di gereja, ini juga gereja sih, KUR bersama, pelayanan untuk kita punya ada komisi-komisi untuk ada yang namanya komisi dewasa ketika itu ya, juga untuk iniin pasangan suami istri. Pokoknya kita itu benar-benar akhirnya bersama gitu. As a team ya. As a team. Dan itu penting ya. Teamwork. Di luar dari pernikahannya membuat sesuatu bersama gitu ya Mbak. Correct. Harus teamwork. Gitu. Kalau nggak teamwork kita jadi lu sendiri, gua sendiri gitu. Ya, itu selalu begitu sih. Tian gitu. Itu jadi itu yang menguatkan kita sampai sekarang. Bahkan kami itu punya tim tadi kita pre-talk aku bilang kami punya pasangan-pasangan muda gitu ya. Kami ada pasangan muda yang kami layani gitu ya. Sehingga kami juga belajar dari mereka. Mereka belajar, we learn each other gitu. Kita punya 4 pasang. Dan usia pernikahan mereka masih di bawah 10 tahun gitu. Itu belajar dari kami gitu. Jadi kami belajar dari mereka juga, jangan salah. Kami juga belajar loh. Ya, bagaimana anaknya masih kecil-kecil gitu, masih unyu-unyu, masih ada yang baru ngelahirin ya, masih ini gitu. Jadi itu sih, itu. Tapi banyak terjadi konflik. Nah, itu selalu kita ceritakan. Nah, jadi yang kami ceritakan itu bukan hal yang bagus, hal-hal yang memang
yang Real challenge. yang nggak enak-enak, yang real challenge itu yang diceritain ke mereka sehingga mereka juga bisa lebih belajar gitu ya. Gitu Tian. Jadi memang tadi ya kalau mengatasi perbedaan yang aku catat berarti penting memang kita belajar ya Mbak. Tadi komunikasi terutama gitu Harus. ya. Karena semua core-nya tuh di Komunikasi, communication. Dan urusannya build relationship. Jadi tadi penting juga sebenarnya ya belajar kan sumbernya dari banyak, tapi mesti ada awareness bahwa oh ini ada yang perlu diperbaiki nih, kayak gitu kan. Nggak bisa yang kita menunggu, nggak bisa, mesti proaktif ya memilih untuk kita melakukan sesuatu. Tadi juga kadang kan ada juga pandangan kalau udah udah jadi suami istri tuh ya udah masalah ya kita doang, kita simpen. Sebenarnya itu nggak bisa karena kita sebenarnya perlu cari pihak lain ya Mbak yang terpercaya, tentunya bisa profesional atau tadi rekan teman dekat atau mungkin ya senior gitu ya, yang untuk sebenarnya kayak benchmarking gitu ya Mbak, saling tanya pengalamannya begitu ya. Betul, kalau kita dalam komunitas yang sama ya itu tuh segala permasalahan tuh bisa terungkap dan at least kita bisa menghindari itu terjadi gitu ya. Di tempat kami itu wah wanita perempuannya tuh galak-galak semua kayak aku semua. Yang tadi 4 orang itu 4 orang alpha woman semua, alpha female semua. Jadi mereka tahu jangan kayak gue ya gitu. Suami lu yang kasihan. Mereka tertindas. Nah, itu contoh itu. Jadi cermin ya. Dan mereka juga manggil aku Kak, dipanggil Kak, Rin itu dipanggil Bang Rin gitu. Jadi walaupun perbedaan umur kami itu anaknya teman-teman kami sebetulnya. You got it ya. I got it. Ya, jadi seperti itu sehingga kami jadi senang lah gitu ya. Artinya bisa membantu mereka gitu ya. Jangan seperti saya, kasihan. Dia menderita soalnya. Gitu. Dia sangat tertekan dengan kehadiran saya. Karena saya orang pekerja. Saya bisa leader gitu. Dan sometimes I cannot change my style ketika gue tuh pulang ke rumah gitu. Itu yang berat karena kita ini wanita pekerja semua ya teman-teman ya. Ya ini nih juga nih hati-hati nih. Itu Rizka juga banyak di sini. Kalau Fikri mah nggak apa-apa tuh Fik. Salah ya? Enggak sih. Kita sama-sama lah. Kita ini harus equal lah. Kita tuh harus equal. Suami dan istri itu harus equal teman-teman. Itu saya belajar itu. Harus equal. Nggak ada yang harus tunduk satu dengan no. Kita punya suara sama persis. Bukan saya mau bilang bahwa ini women's lab, bukan, nggak ada urusannya dengan itu. Tapi kita tuh suami istri itu harus sama, respect each other. Even Mbak Lala tuh sebelumnya kan lebih dominan dan itu ternyata it's totally wrong. Dan dia bayangin dia itu orangnya baik dan diem. Apanya nggak gue injek nyamatnya terjajah. Gue tuh penjajahnya habis-habisan. Di sini cewek-ceweknya ini punya kecenderungan begitu nih Mbak Lala. Karena kita diminta untuk jadi leader ya. Jadi energi maskulinnya itu dominan kalau istilah sekarang gitu ya. Betul. Dan itu controlling. Dan itu tolong disesuaikan aja deh, di fine tune aja. Jadi lo ngilangin itu tuh nggak bisa ya. By the way, gue ngilangin nggak bisa. Gue nggak bisa Tian. Ngilangin dominance itu saya udah coba nggak bisa. Nggak apa-apa. Itu your nature. Tapi ketika kamu sadar bahwa kamu ada lo kayak gitulah. Ya contohnya tuh gampang. Liburan aja. Lebaran ini nanti. Kan kami bukan lebaran ya. Jadi mau lebaran. Dia mudah kita lebaran mau kemana mah? Ya wes, kemana nih anaknya nih gitu. Aku ngomongnya begitu tuh. Saya serahkan dia untuk come up dulu gitu. Karena saya tinggal nambahin nanti. Kita ke Pengalengan nih. Pengalengan boleh nih. Karena aku seneng alam. Wah ini cocok banget nih, cocok ini. Aku suka alam gitu. Yuk ke Pengalengan. Pengalengan itu ada tempat asik gitu. Kita bisa trekking, kita bisa macam-macam gitu, bisa main-main macam-macam, jalan-jalan di kebun teh gitu ya, bisa macam-macam. Nah itu let's do it. Jadi ternyata setelah dikasih kesempatan come up with ideas juga ya Mbak, yang selama ini teredam, nggak terdengar. Bahkan sekarang Rain itu lebih more dominant than before, yang akhirnya ngimbangin aku kan gitu. Nah aku sedikit begini. Nah, Rain dulunya tidak bisa public speaking. Rain itu sempat menjadi ketua asosiasi di perkapalan ya. Dia dulu bekerja di. Nah, dia jadi ketua harus speech. Nah, dia belajarnya dari aku karena aku kan kerjaannya ngajar ya macam-macam public speaking. Jadi komplementarinya di situ. Komplementarinya di situ. Gitu. Dia yang tadinya seperti apa jadi naik, gua turun. Kalau dia agak terlalu jadi yang turun jadi naik gitu. Jadi ketemu dan seterusnya gitu. Jadi kita we
bisa bersinergi sebetulnya. Bersinergi. Bukan kompromi ya. Bukan berkompromi. No. It is a synergy, ya, in the real term gitu. Dan aku comfortable dengan that kind gitu. Nggak merasa less juga ya? No, not at all gitu. Karena kita sadar kesenangan masing-masing gitu ya. Tapi memang kebetulan memang we have common interest sudah pasti gitu ya. Kita kayak tadi malam aku nonton film agak lain. Dia juga terhibur, gue terhibur. Ya, itu something in common, tahu udah 7 ya? juta tuh sekarang. Iya, gue nonton ya, bagus ya, lucu kan. Nah, dan itu kebatak-batakan kan, Chris. Nah, itu ternyata kita seneng gitu ya. Yang ngeri-ngeri sedap. Wah, itu dia seneng banget tuh dia. Itu kan tradisi Batak. Jadi ada something in common-nya ya. Ada. Kita seneng nonton bareng gitu ya. Dia seneng olahraga gitu. Kita seneng gowes bareng. Jadi kita tuh banyak bareng nih sekarang. Gitu ya. Aku ngimbangin kalau dia, misalnya aku mau jalan ya, dia lagi boyoknya sakit ya udah jalan, gue jalan gitu ya. Jadi aku ngimbangin, kadang-kadang aku sedikit lari ya. Car free day gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi dia bisa karena dia pengen ya, misalnya aku pengen apa gitu ya, oh iya nanti aku temenin kamu gitu. Kita sering begitu sekarang gitu. Jadi lebih mengerti one to another. Sebenarnya itu yang bikin aku mengundang Mbak Lala tuh karena kalau aku lihat di Instagram itu ya ampun happy couple banget, yang apalagi sukanya Messi. Ya aku juga mungkin juga kayak keponakannya Mbak Lala, tapi Mbak Lala tuh sangat aktif banget ya kan, hiking kemana, Nepal juga ya waktu itu ya, kemana-mana. Dan ternyata tapi di balik keseruan, keharmonisan yang aku lihat di belakang layarnya kayak gitu tadi ya, prosesnya tuh berdarah-darah juga gitu ya Mbak ya. Oh ya. Nah, tidak di dulunya tidak seperti itu gitu. Jadi di people nggak usah worry, apalagi masih baru-baru menikah atau yang baru mulai serius gitu ya Mbak. Memang semua ada prosesnya yang perlu dijalanin. Yang penting prosesnya keterbukaan. Oke, nah ini berarti masuk ke kira-kira 3 hal paling penting deh yang teman-teman G People tuh perlu perhatikan untuk building long lasting relationship. Pertama, keterbukaan. Harus ada keterbukaan di antara kita. Itu seterbuka apa sih? Keterbukaan itu sampai ininya bener-bener ngerasanya seperti apa. Oh. Lu kan sebel kan kadang-kadang sama your spouse gitu ya. Oh, dia sebel karena dia itu misalnya in my case dia diem gitu ya. Aku ngomong, lu jangan diem gitu. Misalnya lu nggak dengerin gue gitu. Gue ngomong, dia nggak say sorry, aku ngomong gitu ya. Oh, jadi jangan disimpan dari kitanya atau ya. Gini atau aku ngomong gini, aku juga ngomong ketika aku hadir di pertemuan pernikahan Batak gitu ya. Dia itu suka pergi ke bagian bapak-bapak. Dan gue ditinggal ibu-ibu, gue nggak ngerti kan di awal-awalnya. Itu aku ngomong sama dia, aku merasa kau tinggalkan gitu. I just feel like you left me gitu. Kamu harus mendampingi aku gitu. Padahal itu Om Rene juga nggak bermaksud ya. Nggak bermaksud, karena memang adatnya kalau yang bapak-bapak ke bapak-bapak gitu. Tetapi sekarang dia itu mengerti itu dan dia mendampingi aku gitu. Wow. Dan aku akan di sana kalau maupun lama nggak apa-apa Pris gitu. Karena dia selama ada gitu. Tapi kalaupun aku ditinggal, aku juga udah bisa ngerti gitu ya. Jadi seperti itu tuh harus diungkapkan. Jadi openness. Number one itu openness ya. Nah, yang kedua itu adalah respect ya. Respect ini bukan hanya respect gua hormat lu hormat gua. Enggak. Lu harus menekan diri lu. Egonya lu harus menekan your ego karena manusia itu adalah tercipta teman-teman dengan punya self ego tadi. Ya, udah pasti betul ya Tian. Dan ternyata itu menciptakan harapan-harapan yang banyak banget yang biasanya tidak bisa unrealistic dan nggak mungkin bisa penuhi. Nah, so lu harus bisa mereduce itu dan merespek dia sebagai human being yang apa adanya udah. Ya dia seperti itu. Kalau dia misalnya tidak bisa memenuhi harapan lu, ya sudah. Terus kamu jangan terus akhirnya terus iniin dia terus dan kita terus akhirnya marah-marah terus ini. No. Nggak perlu itu gitu. You don't do that gitu ya. Dan jadi juga valuing the difference, celebrate the difference itu harus ya kira-kira itulah. Dan di dalamnya itu ada banyak cinta rupanya. Ya, cinta itu harus bahan bakarnya mungkin. Harus bahan bakarnya, dan lu harus menganggap suami lu ini one day bertambah tua, men, gitu. bertambah tua, bertambah
fisiknya jadi berubah, Ya. ya. Jadi peot, jelek, gitu ya, udah pasti. Atau buncit beberapa orang. Kalau buncit atau botak, untungnya suamiku gak botak sih. Jadi gue suka bersyukur sama Tuhan. Aduh, rambutnya dia walaupun sudah jadi putih, gitu ya. Yalah sudah putih lah dia rambutnya, tapi dia biarkan putih, gitu ya. Nah, jadi itu kita juga benar-benar bisa menghayati keadaan itu. Kita harus jadi pembantunya dia, penolongnya dia. Biasanya kalau perempuan kan lebih, karena saya lebih muda 5 tahun ya. Saya harus nolong dia gitu. Ya, menolong dia kalau dia apa-apa, sehingga dia tuh misalnya sekarang tas itu nggak bisa bawa dulu. Zaman dulu kan kalau tas gua dibawain, enggak, kalau aku harus bawa sendiri. Aku bahkan harus membantu dia bawain tasnya dia karena loh iya, karena dia kan punya boyok, sakit back pain masalahnya itu. Wow. Gitu-gitu Tian. Ya, jadi iya nggak ada unrealistic ini lagi ya Mbak, expectation. Justru kita bergantian ya, selama ini gue udah dibawain ya, ini saatnya. That is how we celebrate the difference itu. Jadi kita menselebrasi ini, nggak apa-apa gitu. Walaupun gue perempuan, gue ya jangan sok. Dulu gue pengennya kau pengen dibukain pintu, deh ilah lo udah kayak apaan aja gitu ya. Enggak, itu tuh semua udah, itu tuh nggak perlu gitu. Yang perlu tuh apa? Kita itu menjadi satu gitu ya. Kita itu kompak, kita solid as a team. Ya, karena kita udah punya anak nih. Gitu ya. Dan jangan salah, anak kita tuh melihat relasi kita loh. Agree, pasti. Ya. Role model ya. Kita jadi role model buat anak kita ya. Nah, satu hal yang saya kasihin tips itu ya bagi para parents ini ya, bagi mereka yang sudah punya anak gitu ya. Kami itu berdua selalu kalau duduk di kafe gitu ya, di resto gitu ya, atau di rumah makan, itu kami yang selalu dilihat anak. Anak kami itu selalu di depan kami berdua. Kalau naik mobil, Rin yang nyetir, aku di sampingnya, anak itu di belakang. Kalau dulu kami kasihin seat belt, kita kasihin pokoknya di belakang. Alasannya Mbak? Alasannya karena anak itu harus melihat anak yang bahagia ketika dia melihat ayah ibunya itu relasinya penuh cinta. Bahkan kami itu harus melakukan yang namanya couch time namanya. Couch time itu apaan? Duduk di sofa kayak gini berdua nih, misalnya ini suami, ini Lala. Itu direncanain. Biar dia lihat kami. Gitu, biar dia melihat. Nah, akan salah sekali kalau orang tua itu tuh selalu kalau duduk itu tadi selalu mendahulukan anak daripada hubungan, daripada relasi komunikasi suami istri. It is totally wrong. Udah banyak survei tadi di dunia bahwa hubungan komunikasi relasi suami istri harus menjadi utama dibandingkan kita dengan anak-anak kita. Oh gitu ya, anak-anak jangan dijadikan yang utama di dalam keluarga. Salah. Gitu. Ya. Gitu. Aku pernah dengar juga dari bosku ya Pak Yoga, mungkin sama pandangannya. Jadi kayak misalnya di airport baru datang dari luar kota atau dari luar negeri, itu ya pasangan dulu yang dipeluk gitu. Jangan anaknya, kalau enggak anaknya salah. Karena anak masih melihat juga. Dan kalau ke anak ya nanti pasangannya lupa ya. Betul. Ya, itu bahaya gitu. Karena kita tuh manusia loh, ya si ayah atau ibunya nanti akan cemburu sama anaknya, dan itu yang membuat itu menjadi keretakan keluarga itu bisa seperti itu, karena dia terlalu cinta sama anaknya dibandingin sama spouse-nya, sama pasangannya, gitu ya. Jadi itu perlu hal-hal seperti itu kita pelajari dan kita ya udah kita pilih sebagai cara-cara kita untuk saling build the relationship tadi gitu. Dan on top of that itu adalah kita ini sangat mengandalkan yang atas di dalam itu harus ya, itu harus ya. Kami itu mempunyai yang namanya triangle katanya, Tuhan yang di atas ya, suami di kiri atau di kanan ya, dan istrinya di Nah begini, semakin suami dan istri itu hubungannya baik, semakin kita akan ke atas, semakin kita membuat nilai-nilai God's value itu menjadi milik kita, sehingga kita makin serupa dengan Tuhan katanya gitu. Artinya kebaikan. Ya buah-buah kebaikannya semuanya lah gitu ya. Kita bilang buah Roh Kudus gitu ya. Kesabaran ya dan lain sebagainya, itu kita akan memiliki itu semua di dalam rumah tangga. Jadi gitu. Itu align ya, kita hubungan align dengan pasangan itu align dengan hubungan dengan Tuhan. Iya, harus pasangan itu harus dekat dengan Tuhan.
harus mengandalkan Tuhan, harus melibatkan Tuhan di dalam urusan rumah tangganya, baik suami istri maupun dengan anak-anak, mendidik anak, gitu sih. Iya. Oke, mungkin aku satu pertanyaan terakhir. Boleh. Ini mewakili yang masih single. Ya, perlu dirimu. Iya, dan teman-teman yang lain. Jadi kan kalau Mbak Lala tadi kan udah banyak nih kita cerita ketika sudah menikah gitu ya. Udah bisa sampai punya anak bahkan. building sampai punya anak, bisa building long lasting relationship sampai 31 tahun bahkan lebih gitu ya Mbak. Amin. Amin. Nah, itu kan dibutuhkan tadi pasangan yang tepat dong ya. Betul. Juga karena Betul. it takes two to tango. Nah, Yes, it sekarang does. mungkin buat teman-teman yang masih single, apa sih Mbak yang paling penting supaya kita akhirnya menemukan pasangan yang tepat? Ya, supaya bisa seperti Mbak Lala akhirnya bisa sampai 31 tahun dan lebih building long lasting marriage gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang single ya, teman-teman, karena saya itu juga struggling terus terang aja ya karena saya itu adalah orang yang keras kepala mungkin gitu ya. Jadi saya build relationship dengan yang berbeda agama dan itu sama sekali kalau zaman sekarang makin tidak disarankan karena hukum dan segala peraturan di negara ini makin membatasi orang yang berbeda agama. Which to me it is totally unfair. Ya. Nah, sehingga carilah pasangan-pasangan yang memang sesuai, itu satu. Ya. Value gitu ya. Dan value, religion udah pasti. Itu harus itu jadi yang utama Foundation akhirnya. Ya. Don't waste your time seperti saya. Kalau saya sudah wasting my time, almost umurnya sudah hampir 30 tahun tuh saya sangat bebel banget gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua tentunya kita harus usaha gitu. Kalau kita itu sekarang, kita ini kan kerja nih, kita semua kan perempuan-perempuan pekerja nih gitu ya. Nah, lu maunya apa sih gitu? You have to challenge yourself. Ya. Lu maunya apa? Gua mau kerja terus kayak gini or else gitu. Atau kita mau berumah tangga kan gitu. Nah, itu yang utama itu sebetulnya. Kalau the desire dan minta pertolongan sama Tuhan ini, kalau saya bilang ya, ini pasti harus campur tangan Tuhan. Itu tidak dilakukan, tidak diupayakan, kita sibuk kerja terus. Ya udah, udah berarti pilihan lu tuh bukan lu mau merit gitu. Kalau itu nggak diprioritaskan. Kalau itu tidak diprioritaskan, if you don't put it the first thing first, ya sudah, ya bekerjalah. Dan itu pilihan. Baik-baik dan baik-baik saja. Saya tidak bilang itu jelek, oke juga gitu. Nah itu. Nah kalau pilihannya memang mau menikah, ya upayakan diprioritaskan. Like what I did adalah saya memang akhirnya minta pihak ketiga untuk membantu kami gitu. Dan itu memang saya benar-benar berikan waktu gitu. Saya berikan space untuk build relationship lagi itu gitu ya, untuk membuka diri gitu ya. I put effort. Definitely. Sampai waktu itu aduh gua mau nge-gym. Terus orang bilang jangan cari di gym lah, itu enggak straight. Oh, sorry gitu ya. Itu juga salah juga gitu enggak. Bukan gitu, bercanda. Artinya gini, ya harus put effort. Iya. Ada strateginya gitu ya. Harus pakai strategi. Kalau lu enggak pakai strategi kagak bisa, Tian. Gitu aja. Ya, jadi put really a strategy dan dijalanin dan kamu review. Ini apa yang salah ya? Kok gue nggak dapet ya? Mungkin karena ada sesuatu yang masih mengganjal kamu gitu. Ya kalian gitu. Itu sih juga mesti diiniin. Gitu. Kalau nggak pakai pihak ketiga. Tapi zaman sekarang teknologi itu juga bisa. Teknologi juga bisa, tetapi hati-hati dengan teknologi itu bisa ada yang dapat oke dan ada yang dapat nggak oke ya. Ya itu. Par for the consequence ya. Banyak doa sih kalau gue bilang akhirnya. Ujungnya itu ya. Ujung-ujungnya banyak doa. Andalkan yang atas deh, Tuhan deh gitu. Yang mencipta kita, dialah yang akan menyediakan orang terbaik buat kita, pendamping kita kok. Betul Priska? Banget. Nah, itu undeniable udah. Top itu, market top. Udah proven ya. Kalau itu proven, itu saya nggak bisa menolak itu. Itu semua sudah urusan yang di atas, urusan Tuhan. Wow, Mbak Lala, thank you so much udah sharing semuanya. Ini juga menjadi sangat pembelajaran buat you people semua. Sebenarnya pengen tetap ngobrol, tapi balik lagi kita dibatasi waktu. Next time mudah-mudahan bisa mampir lagi ke Rumah Kedua Podcast ya. Dengan all my heart dan dengan penuh sukacita ini aku bisa dipanggil lagi. Thank you so much, you people. Bye-bye. Thank you, bye-bye semuanya.